Di Cempaka Putih, seperti apa ketinggian banjir di sana? Ketinggian banjir saat ini di 20 sampai dengan 30 cm. Bagaimana dan juga saudara, saya akan langsung saja memberitahu dan juga menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani di depan gedung gudang garam, yang dimana kalau Anda melihat saat ini bagaimana dan juga saudara dalam visual ini menunjukkan bahwa lokasi ini menuju ke arah Tanjung Priuk dari Cililitan. Lokasi banjir di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini tepatnya terjadi di bawah flyover Cempaka Putih, bagaimana dan juga saudara, bahwa kalau misalkan saya mengukur kira-kira ya dari flyover sampai ke titik saya melaporkan saat ini sepanjang kurang lebih 1 kilometer, bahkan meluas ataupun juga sampai banjir ke depan RS Pertamina Jaya. Nah, lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh warga ataupun pengendara, baik itu pengendara sepeda motor ataupun juga kendaraan roda 4, salah satu solusi yang digunakan adalah dengan naik trotoar, dari mana juga saudara. Jadi kalau saya perhatikan, memang kalau dari arah saya tepat berdiri saat ini, arahnya bisa menuju ke naik flyover menuju ke Tanjung Priuk, ataupun jika ingin mengambil sebelah lajur sebelah kiri, itu artinya menuju ke Senen. Kebanyakan ya pengendara-pengendara motor ini memang mengarah menuju ke Senen. Jadi mereka yang merasa takut dan juga ragu tadi untuk melajukan kendaraannya, khususnya untuk sepeda motor, mereka memilih untuk naik ke atas trotoar. Dan tentunya, bagaimana ada juga saudara, ini adalah langkah-langkah yang membahayakan. Karena kenapa? Karena trotoar pun juga tidak bisa terlihat jelas dan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana keadaan dari trotoar itu. Jadi memang disarankan, jadi ada tadi yang juga memilih untuk berdiam diri saja sampai dengan airnya surut. Nah ini kalau kita melihat di sisi sebelah kanan, bagaimana ada juga saudara, ini adalah kondisi di mana mobil-mobil yang memang menggunakan hanya bisa satu lajur saja dari arah Cililitan menuju ke Tanjung Priuk. Nah, kalau Anda lihat lagi sebenarnya ini agak tertutup, bagaimana di sana sebenarnya di area yang tidak terlalu tinggi airnya menjadi tempat titik kumpul kalau saya katakan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2 untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ataukah tidak. Tapi banyak juga kendaraan roda 2 khususnya yang saya lihat memutuskan untuk melaju tapi akhirnya berputar balik karena kenapa? Melihat dari ketinggian air yang mereka nilai cukup tinggi. Nah, halo Bapak. Bapak dari mana Pak? Izin. Kenapa? Dari mana? Dari Subang. Dari Subang mau kemana? Mau ke Cempaka. Bapak siapa Pak? Rumah nenek, Bapak Yadi Mulyadi. Oh gitu. Ponakannya Pak KDM. Kaget gak dilihat banjir berarti? Kenapa? Kaget gak lihat banjir? Iya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, itu salah satu kendaraan yang baru bisa melintas. Bagaimana ada juga saudara turun dari ruas tol Insinyur Yoto Wiono dari arah Bogor menuju ke Tanjung Priok. Kalau tadi kami bandingkan dengan situasi 1 jam ke belakang, ini masih belum bisa dilalui ataupun kendaraan roda 4 memilih untuk berdiam dulu karena ketinggian air tadi kalau kami mengukur 1 sampai dengan 2 jam ke belakang, ketinggian air di sini mencapai 40 sampai dengan 50 cm. Tapi memang kalau melihat air sudah semakin surut walaupun belum terlalu signifikan, akhirnya kendaraan-kendaraan ini juga sudah memutuskan untuk melintas begitu ya. Dan sekarang yang kita lihat adalah kalau tadi 30 menit sebelumnya saya melihat sudah ada beberapa personil yang berjaga di sini, baik itu dari suku Dinas Bina Marga ataupun juga dari pihak polisi dan juga dari Satpol PP. Tadi yang menarik adalah ada mobil Satpol PP, bagaimana ada juga saudara yang diamankan, yang dikerahkan di sini untuk kemudian bisa mengangkut pejalan kaki yang memang terpaksa harus atau tidak bisa bergerak atau mobilitasnya terganggu. Sehingga mereka memutuskan untuk naik ke mobil yang dikerahkan oleh Satpol PP di Jakarta Pusat ini untuk kemudian dibantu perjalanannya. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya kalau untuk air di sini surutnya berapa lama, karena kalau dari tadi penuturan dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, ia mengaku bahwa memang ini adalah banjir kali pertama. Bahkan kemarin kalau kita bisa mengingat ke belakang, ini hujan juga terjadi dalam kurun waktu dari semalaman, hampir semalaman. Lokasi ini tidak banjir seperti hari ini. Jadi kenapa? Ini masih jadi pertanyaan, dan apa upaya yang dikerahkan, apakah ada pompa, unit berapa yang dikerahkan juga ini katanya masih menunggu. Karena kalau sejauh ini kami lihat belum ada upaya untuk pengerahan unit pompa di lokasi saya melaporkan saat ini. Bagaimana?
Ya, Nanda, tadi pagi sempat ada pembukaan tol khusus untuk sepeda motor yang ingin melintas untuk masuk ke dalam tol Wiyoto Wiono dari gerbang tol Pulau Mas. Apakah saat ini masih diberlakukan atau seperti apa, Nanda? Bagaimana kalau tadi saya sekitar pukul 8 melihat memang situasinya masih karena apalagi situasi di titik saya melaporkan saat ini artinya maju kurang lebih 800 meter dari pintu masuk gerbang tol Pulau Mas. Kemungkinan besar bahwa di sana juga masih kendaraan roda 2 masih bisa melintasi atau naik ke atas tol. Tadi saya bertanya kenapa demikian terjadi karena patokannya adalah di tempat titik saya melaporkan saat ini. Karena di sini ketinggian air cukup tinggi sehingga diputuskanlah di gerbang tol Pulau Mas yang berada di Jakarta Timur, kendaraan roda 2 boleh menaiki ruas tol Jalan Insinyur Wiyoto Wiono. Tapi kalau misalkan kita belum bisa mengupdate lagi bagaimana kondisi di sana, tapi kemungkinan besar bahwa kendaraan-kendaraan roda 2 tadi bahkan kalau saya melihat sempat adanya antrian kendaraan yang memang ingin mencoba naik begitu ya ke tol. Karena kenapa? Karena tentu bebas hambatan dan juga tidak harus menduga-duga lagi menerka-nerka apakah jalan di bawah di Jalan Ahmad Yani ini masih terendam banjir ataukah tidak. Jadi tadi sempat ada antrian kendaraan menumpuk di depan gerbang tol Pulau Mas, tapi kalau saya melihat penanganan dari petugas yang berjaga juga cukup sigap, artinya memang antrian-antrian itu bisa diurai dengan secepatnya karena apa? Antisipasi adanya antrian mengular cukup panjang lagi. Nah, yang jadi perhatian sebenarnya di titik saya melaporkan saat ini, bagaimana karena kenapa ini masih belum bisa dilalui secara normal sebenarnya kalau saya lihat ketinggian air juga masih sama, surutnya juga belum terlalu signifikan, masih di kisaran 30 sampai dengan 40 cm. Bagaimana? Kemudian jika belum bisa dilalui secara normal, Nanda, kemudian kemana para pengendara ini harus lewat? Mana jalan alternatif yang sekiranya bisa dilewati oleh para pengendara motor ataupun roda 4? Ini bisa menjadi perhatian dari mana juga saudara, apalagi Anda yang menuju atau berasal arahnya dari Cililitan mau ke arah Tanjung Priuk. Ini bisa menjadi perhatian ketika Anda sudah berada di depan atau di sekitaran Utan Kayu. Anda bisa mencari alternatif di perempatan, sedikit memutar memang untuk bisa menghindari area di depan gedung gudang garam atau bertempat ke arah ITC Cempaka Mas, karena di sini menjadi titik yang cukup rawan. Jadi baik tidak hanya dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk saja yang harus diperingatkan. Tapi kalau saya melihat dari arah sebaliknya bagaimana, ini dampak ataupun banjir tidak separah di titik saya melaporkan. Artinya di seberang dari arah Tanjung Priuk ke Cililitan ini masih bisa dilalui dengan normal, tidak terganggu. Karena tadi juga sempat banjir sebenarnya untuk arah sebaliknya, namun tampaknya untuk air bisa cepat surut. Berbeda dengan di titik saya melaporkan saat ini. Jadi yang menjadi perhatian adalah bagi Anda baik dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk ingin melintasi di bawah flyover Cempaka Putih atau ITC Cempaka Mas agar mencari alternatif lain sekiranya yang bisa Anda lalui di sekitaran Jakarta Timur, apalagi baik dari arah Senen mau menuju ke Cililitan melalui melalui flyover maksud kami di bawah ITC Cempaka Mas ini bisa sedikit memutar memang, tapi kalau saya perhatikan bagaimana kebanyakannya mereka memutar balik untuk setidaknya menunggu sebentar, tidak mencari jalan lain karena kenapa? Karena cukup jauh kalau menurut penuturan yang tadi saya tanya ke salah satu pengendara sepeda motor dan juga mereka sebenarnya agak sudah yakin tapi masih mau menunggu sebentar kalau memang banjir ini bisa surut dengan cepat. Jadi sementara itu bagaimana yang bisa saya sampaikan yang perlu diperhatikan adalah tentunya hati-hati karena kalau saya melihat untuk cuaca di tempat saya melaporkan saat ini udara juga cuaca masih mendung, bagaimana saya belum bisa melihat matahari di sini, maksudnya cukup mendung jadi dikhawatirkan apakah ini akan ada hujan susulan ataukah tidak, ini yang jadi perhatian. Jadi jangan lupa untuk membawa payung dan juga persediaan lain jika Anda memang ingin beraktivitas di luar rumah pada pagi hari ini. Bagaimana? Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Kita akan update lagi nanti bagaimana kondisi banjir di sana. Kami masih akan kembali dengan informasi terkait banjir di Jakarta usai jeda berikut saudara.